Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, insya Allah kita akan membahas salah satu dari hukum-hukum tajwid. Nah, di sini ada dua potongan ayat. Sebelum diterapkan hukum tajwid, bacanya adalah Qul Rabbi dan Irkab ma'ana. Nah, sebelum kita terapkan hukum ilmu tajwid pada kedua potongan ayat tersebut, terlebih dahulu kita akan membahas yang namanya idgham. Karena hukum idgham inilah yang nantinya akan kita terapkan pada dua potongan ayat di atas. Apa itu idgham? Idgham secara bahasa adalah memasukkan. Adapun secara istilah yang diinginkan dalam ilmu tajwid adalah memasukkan huruf sukun ke huruf setelahnya yang berharokat. Kita coba berikan contoh pada kalimat ini. Qul Rabbi. Di sini bertemu dua huruf lam dan ra. Huruf lam sukun dan huruf ra berharokat. Kemudian huruf lam sukun ini dimasukkan ke dalam huruf ra. Otomatis huruf lam ini menyesuaikan dengan huruf ra atau berubah menjadi huruf ra. Maka jadilah huruf ra ini double. Oleh karena itu dalam penulisan di mushaf, huruf ra ini diberikan tanda tasydid dan sukun di atas lam dihapus, yang menunjukkan huruf lam tidak dibaca dan huruf ra dibaca double, ditandai dengan adanya tasydid. Qur Rabbi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kapan hukum idgham itu berlaku? Karena tidak semua huruf yang sukun bertemu dengan huruf yang berharokat itu diidghamkan, tidak semua. Tapi ada ketentuan-ketentuannya. Nah, insya Allah di video kali ini akan kita jelaskan berbagai jenis-jenis dan macam-macam idgham yang ada di dalam ilmu tajwid. Jadi dalam ilmu tajwid, idgham itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah idgham mutamathilain. Apa itu idgham mutamathilain? Idgham mutamathilain adalah apabila dua huruf yang sama bertemu. Huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Maka di situ terjadi idgham, disebut dengan idgham mutamathilain. Contoh pada ayat ini, idhab bi kitabi. Jadi tidak ada lagi qalqalah pada huruf ba yang pertama. Kita tidak boleh membaca idhab bi kitabi, tapi yang benar idhab bi kitabi. Contoh lain, gharabat taqriduhum. Caranya sama, huruf ta pertama dimasukkan ke huruf ta yang kedua, sehingga huruf ta yang pertama tidak lagi dibaca. Gharabat taqriduhum. Jangan dibaca gharabat taqriduhum. Kemudian jenis idgham yang kedua adalah idgham mutajanisain. Apa itu idgham mutajanisain? Idgham mutajanisain adalah apabila bertemu dua huruf yang semakhraj namun berbeda sifat. Jadi ada dua huruf yang bertemu, makhrajnya sama atau tempat keluarnya sama, tapi berbeda dari sisi sifat. Contoh pada ayat ini. Irkab ma'ana. Huruf ba bertemu dengan huruf mim. Di sini juga berlaku hukum idgham. Huruf ba sama sekali tidak dibaca karena dimasukkan ke huruf mim, sehingga mimnya double. Irkab ma'ana. Jangan dibaca irkab ma'ana. Contoh lain, waddat ta'ifah. Huruf ta yang sukun dimasukkan langsung ke huruf ta. Waddat ta'ifah. Jangan dibaca waddat ta'ifah. Contoh yang lain, yalhath dzalika masal. Huruf ta dimasukkan ke huruf dza. Yalhadzalika masal. Kemudian di sini ada hal penting untuk kita ketahui pada pembahasan tentang idgham mutajanisain ini, yaitu apabila huruf ta dan huruf ta bertemu. Huruf ta sebagai huruf pertama yang sukun dan huruf ta sebagai huruf kedua yang berharokat. Nah, di sini ada sedikit cara yang berbeda ketika mengidghamkan huruf ta ke huruf ta.
Karena huruf to sifatnya lebih kuat dibandingkan huruf ta, dan posisi huruf to juga berada di depan atau di awal daripada huruf ta, maka huruf to-nya tidak secara sempurna kita masukkan ke huruf ta, melainkan masih tersisa sedikit sifat dari huruf to, yaitu sifat tafkhimnya. Jadi kita tidak boleh membuang sifat tafkhim dari huruf to ketika kita idghamkan ke huruf ta. Cukup yang dihilangkan adalah sifat qalqalah dari huruf to itu saja. Ahab tu, ya, sifat qalqalah dari huruf to kita hilangkan. Namun sifat tebalnya, sifat tafkhimnya tetap kita terapkan. Ahab tu, jangan dibaca ahatotu atau ahadtu, seperti itu. Contoh lain bacaan yang seperti ini, la im basawta, la im basawta, jangan dibaca la im basatta atau la im basatota. Kita lanjut ke jenis idgham yang ketiga, yaitu idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain ini hanya ada dua bentuk atau hanya ada 4 pasang huruf, yaitu lam sukun bertemu huruf ra yang berharokat dan huruf qaf sukun bertemu dengan huruf kaf. Adapun cara mengidghamkannya sama seperti yang sebelumnya. Contohnya, wa qur rabbi zidni ilma. Huruf lamnya tidak lagi kita baca. Yang kita baca adalah huruf ra yang ditasydid. Wa qur rabbi zidni ilma. Kemudian contoh huruf qaf bertemu huruf kaf, alam nakhluqkum, alam nakhluqkum. Huruf qaf dimasukkan secara sempurna ke huruf kaf. Meskipun dalam riwayat yang lain ada yang berpendapat bahwa huruf qaf ke huruf kaf cara mengidghamkannya sama seperti huruf to ke huruf ta. Namun menurut riwayat Hafs an Asim min Tariq Asy-Syatibi, huruf qaf diidghamkan ke huruf kaf secara sempurna. Kemudian jenis idgham yang terakhir adalah idgham nun sukun atau tanwin. Idgham nun sukun atau tanwin adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari 6 huruf yarmalun, ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari 6 huruf ini, maka nunnya diidghamkan ke huruf-huruf tersebut. Dan 6 huruf ini terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah lam, ra. Kelompok yang kedua adalah ya, nun, mim, dan waw. Apa maksud dari 2 pengelompokan ini? Kelompok yang pertama adalah huruf-huruf yang diidghamkan tanpa gunnah, sedangkan kelompok yang kedua adalah huruf-huruf yang diidghamkan disertai dengan gunnah. Kita langsung saja ke contohnya. Contoh idgham nun sukun yang tidak disertai dengan gunnah. Innahum 'ar-rabbihim, 'ar-rabbihim. Nun sukun kita idghamkan ke huruf ra tanpa ada gunnah. 'ar-rabbihim. Kemudian contoh idgham nun sukun yang disertai dengan gunnah. Faman ya'mal disertai dengan gunnah. Jangan dibaca faman ya'mal, karena bacaan seperti itu adalah bacaan tanpa gunnah. Contoh yang benar, faman ya'mal, faman ya'mal. Sebelum masuk ke huruf ya, terlebih dahulu kita tahan, kita berikan gunnah. Faman ya'mal, seperti itu. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.